Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini renungan kita yang berjudul Yesus tidak pernah membeda-bedakan kita. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada kehidupan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan ayat ini lebih jauh, kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang ayat ini dan ada apa di sana yang perlu kita ketahui dan renungkan. Dalam ayat ini, sebagaimana diceritakan mengenai pembelaan Rasul Petrus terhadap dirinya, karena Rasul Petrus telah memberitakan Injil atau ia menerima seseorang prajurit bernama Cornelius serta banyak orang non-Yahudi yang bukan dari bangsa Yahudi untuk menjadi rekan pelayanannya dan menerima Injil. Karena pada waktu itu menurut pemikiran orang-orang yang ada di Yerusalem bahwa firman Allah itu hanya layak diberitakan untuk mereka saja, tidak untuk yang lain. Tetapi mereka mendengar bahwa bangsa lain juga menerima firman Allah. Mulailah mereka berselisih, tidak mau bergaul dengan bangsa lain yang sudah menerima firman Allah dan mulai menyalahkan Petrus. Ada satu cerita, satu hari menjelang hari Minggu, datang seorang wanita pelacur yang baru bertobat masuk dalam gereja. Dan ia berdoa sebelum memulai ibadah. Dan ketika ibadah berlangsung dan selama ibadah berlangsung, tidak ada satupun orang yang mau duduk di sampingnya, apalagi ngobrol. Wanita ini pun bingung, sudah 2 minggu ke gereja, tidak ada yang duduk di samping dan tidak selesai. Dan ketika selesai ibadah, tidak ada juga orang yang mengobrol dengan dia. Ia pun bingung. Dan si wanita ini pulang dengan tidak sengaja ia mendengar gosipan dari jemaat yang lain bahwa dengan sengaja tidak mau duduk di samping karena takut tertular sifat buruknya dan takut diejek orang lain, dan berkata tidak layak bergaul dengan dia karena dia orang yang berdosa. Singkat cerita, si wanita ini pun pindah, dan beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa si wanita ini dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pendoa syafaat. Dan banyak orang-orang di gereja lamanya meminta didoakan oleh si wanita yang awalnya pelacur ini. Dan banyak mereka menerima mujizat, kesembuhan dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara masih membeda-bedakan orang lain? Bagaimana respon Bapak Ibu Saudara jika ada orang yang berlatar belakang jahat tiba-tiba datang beribadah bersekutu bersama saudara? Melalui cerita di atas, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan apa yang dapat kita ambil makna dari ayat dan cerita di atas? Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita jangan lagi membeda-bedakan orang lain, mau dia dari gereja mana, aliran mana, selagi mereka sungguh-sungguh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka juga saudara seiman yang sama-sama percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus juga tidak pernah membeda-bedakan kita. Tuhan tidak bertanya kamu dari gereja mana. Tuhan tidak bertanya si A dari gereja mana, si A dari aliran mana. Siapapun orang tersebut, mereka sama dengan kita percaya Kristus. Dan apabila jika Bapak Ibu Saudara menemukan kasus yang terjadi di atas, tegur mereka, jangan biarkan, karena kita semua berharga di mata Tuhan. Saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia tidak memandang orang itu berasal dari keluarga kaya, keluarga yang miskin, keluarga yang baik, keluarga yang jahat, dan memiliki latar belakang yang kurang baik. Tetapi Yesus memandang orang-orang yang takut akan dia. Dia tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan selalu membeda-bedakan karena kita sama di dalam
Kristus Yesus. Amin.